Nah, di sini saya akan menjelaskan itu materinya mengenai literasi buku fiksi dan non fiksi kelas 7 SMP. Dalam presentasi ini saya menggunakan media harddisk dan media kertas karton. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fiksi. Mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih itu fiksi? Ya. Nah, di sini pengertian fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Ada beberapa jenis karya seni yang termasuk dalam tulisan fiksi, diantaranya yang pertama ada novel, yang kedua cerpen, yang ketiga sinetron, kemudian yang keempat drama, dan yang kelima telenovela, dan yang keenam film komedi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian non-fiksi. Nah, di sini pengertian non-fiksi adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisan. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Jadi non-fiksi ini adalah kebalikan dari fiksi tadi ya. Baik, di sini kita tadi sudah mendengarkan pengertian tentang fiksi dan non-fiksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian fiksi menurut para ahli. Nah, di sini pengertian fiksi menurut para ahli yang pertama menurut Chris Marsanti. Menurut Chris Marsanti, pengertian fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Kemudian yang kedua, di sini menurut Tani Ahmad. Menurut Tani Ahmad, arti fiksi adalah cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak memperdulikan fakta sejarah. Kemudian di sini yang ketiga, menurut Guntur Tarigan. Menurut Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi si penulis. Kemudian yang keempat di sini, menurut Semi. Menurut Semi, pengertian fiksi adalah jenis narasi literal dan berupa cerita rekaan pengarang tanpa memperdulikan realitanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri fiksi. Nah, di sini ciri-ciri fiksi mengacu pada pengertian fiksi di atas, kita dapat mengenali sebuah karya fiksi dari karakteristiknya. Berikut ini adalah ciri-ciri fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Kemudian yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kemudian yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Nah, yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Kemudian yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan membaca, bukan logika. Nah, di sini ciri-ciri yang terakhir, yaitu yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, yang terakhir, di sini kita akan memasuki jenis-jenis fiksi. Nah, setelah memahami pengertian fiksi dan ciri-cirinya, maka kita juga dapat mengetahui apa saja jenis karya sastra yang termasuk ke dalam fiksi. Berikut beberapa jenis fiksi dalam karya sastra. Yang pertama ada novel, yang kedua ada roman, yang ketiga ada cerpen.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian novel. Pengertian novel adalah suatu karangan fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama dengan pro dan kontra. Di dalam ceritanya, mulai dari awal hingga akhir novel yang memiliki klimaks atau ending. Kemudian di sini pengertian roman. Nah, pengertian roman adalah suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Roman mengandung kalayak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian cerpen. Nah, di sini pengertian cerpen adalah suatu karangan fiksi yang isinya jauh lebih sedikit ketimbang roman maupun novel. Namun, cerpen memiliki daya tarik tersendiri karena bisa menjadi pembelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya tulisan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.